Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Adi Sulistyo dengan NIM 31602300040. Yani saya akan menjelaskan tentang cara membuat database di SAM, yakni PHPMyAdmin, untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Oke, baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita masuk ke aplikasi dari SAM sendiri. Oke, mungkin jika setelah masuk ke SAM itu kita bisa men-start yakni Apache dan MySQL. Nah, sampai jadi berwarna hijau seperti ini. Terus kemudian yang MySQL juga kita start. Setelah itu kita masuk ke MySQL yang admin. Nah, untuk tampilan awal dari PHPMyAdmin sendiri adalah seperti ini. Untuk membuat database, kita masuk ke menu database. Nah, untuk di sini kita bisa menamakan database yang sesuai yang kita inginkan. Untuk kebetulan untuk database dari studi kasus saya sendiri, yakni tentang, di sini saya beri nama rumah sakit. Kita masuk ke database. Nah, untuk database kita kasih nama rumah sakit. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih collection. Setelah itu kita create. Nah, untuk langkah selanjutnya yakni kita sesuai pada tugas, yaitu kita terdiri dari 3 tabel kemudian 5 kolom. Kita tinggal tambahkan ini menjadi 5. Nah, setelah itu kita menamakan tabel yang pertama adalah ini untuk pasien. Nah, setelah selesai itu kita create. Nah, setelah muncul ini kita bisa menamakan beberapa dari nama-nama. Misalkan di sini kita bisa kasih dengan ID pasien. Terus selanjutnya adalah nama pasien. Terus setelah itu tanggal lahir. Terus alamat. Terus yang terakhir adalah nomor HP. Nah, untuk tipe sendiri, untuk dari ID pasien ini, kita pilih untuk integer. Kemudian yang ini kita pilih varsar. Kemudian untuk tanggal lahir itu kita pilih untuk date. Nah, selanjutnya untuk alamat ini kita bisa kasih teks. Untuk nomor HP kita kasih untuk varsar. Nah, untuk length value ini untuk menentukan berapa banyak data yang akan kita masukkan nantinya. Untuk di sini kita kasih untuk 100. Dan untuk nomor HP di sini kita bisa kasih 15. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa untuk mencentang dari AI primary sehingga kita bisa mengunci ini. Setelah semua terisi dengan benar, kita langkah selanjutnya adalah ke save.
Nah, di sini akan muncul tabel yang sudah kita tadi buat. Terus kemudian bagaimana sih untuk cara kita bisa melihat apakah ini bisa berjalan atau tidak? Kita bisa ke insert. Nah, di sini kita bisa value, misalkan di sini saya kasih 1. Terus nama pasien di sini misalkan rival. Terus tanggal lahir kita bisa atur. Terus kemudian untuk alamat misalkan Jalan Melati. Terus untuk nomor HP kita misalkan di sini saya pengisian untuk random saja. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kita kasih nama Adi. Tanggal lahir bisa kita pilih bebas. Jalan apa misalkan. Untuk nomor HP bisa kita isi random. Nah, setelah itu kita bisa klik go. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dari data yang sudah kita masukkan tadi akan muncul. Nah, seperti ini. Nama pasien dan sekian. Oke, untuk langkah selanjutnya kita klik new. Nah, ini untuk kita bisa menambahkan untuk tabel name itu bisa kasih 5. Tabel name di sini untuk dokter. Kemudian untuk name sini ID dokter. Terus kemudian nama dokter. Terus selanjutnya spesialisasi. Terus nomor SIP. Atau nomor surat izin praktik. Untuk ID dokter kita bisa pilih integer, terus kemudian nama dokter kita bisa pilih varchar, terus untuk spesialisasi ini varchar, terus nomor SIP atau surat izin praktik ini kita tulis bisa tipenya varchar, terus kemudian untuk jadwal praktik itu tipenya varchar. Nah, untuk nama dokter ini kita bisa value-nya yakni 100. Terus kemudian untuk spesialisasi kita tulis 50. Untuk nomor SIP 50. Kemudian untuk jadwal praktik kita tulis 50. Nah, setelah itu kita bisa langsung seperti biasa untuk mengunci primary. Nah, setelah selesai kita langsung save. Nah, di sini kita bisa muncul nama tabel yang sudah kita buat tadi. Untuk selanjutnya yakni tabel yang terakhir, yakni tabel pendaftaran. Untuk namanya ini ID daftar. Terus kemudian tanggal periksa. Terus kemudian ID pasien. Terus kemudian ID dokter. Dan yang terakhir yakni keluhan.
Nah, untuk tipenya sendiri untuk ID daftar itu integer, kemudian untuk tanggal periksa itu date time. Sudah untuk ID pasien itu integer. Terus untuk ID dokter integer, kemudian untuk keluhan itu bisa kita pilih teks. Nah, untuk value-nya sendiri di sini tidak ada ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu sama, kita mengunci primary. Nah, setelah selesai, kita save. Nah, mungkin untuk tabel dari bisa kita lihat yang dimulai dari pendaftaran, struktur, kemudian dokter, dan pendaftaran. Nah, mungkin itu saja tutorial dari bagaimana cara membuat database, yakni untuk tugas ujian akhir semester, yakni untuk mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Mungkin selebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.